Sedikit tentang mengenai masih permasalahan sidang Nikita Mirzani dan Mail ya kan, kemarin kan sempat sidang ditunda karena bahwasannya keduanya sakit dan dia meminta penangguhan penahanan, katanya ini masih simpang siur, ada yang mengatakan ditolak, ada yang masih mengatakan dimusyawarakan. Mungkin kalau untuk menjelang akhir persidangan seperti ini Bang, apakah Niki itu mengajukan penangguhan penahanan bisa di-approve atau seperti apa sih Bang? Ya, kalau penangguhan penahanan itu kan kalau dalam proses dia sebagai terdakwa, ini kan ada dua permohonannya yang mempunyai hak untuk bisa ditangguhkan. Kepada siapa? Kepada JPU dan kepada hakim. Itu diatur di dalam pasal 31, ya kan? PP Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983. Kenapa di situ? Di situ tertera urutannya. Turunannya itu ada namanya jaminan. Kalau orang ditangguhkan, maka harus ada jaminan. Itu diatur di dalam pasal 35 dan pasal 36. Ya, dalam PP 27 tahun PP 27 tahun 1983. Ya, kenapa ada jaminan? Kenapa? Biar dia tidak melarikan diri, biar dia tidak mengulangi perbuatannya lagi. Ya, yang terutama bagaimana hal tersebut bisa diakomodir oleh JPU dan hakim, majelis hakim. Kalau kita lihat pasalnya Nikita Mirzani kan ini pasal di atas 5 tahun penjara toh. Kalau 5 tahun penjara saya rasa agak sulit. Yang pertama karena tidak ada urgensinya untuk bisa melakukan penangguhan penahanan atau tahanan kota kalau di proses masih dalam proses persidangan, karena yang namanya nanti jadi satu potret ya, kalau kok bisa ditangguhkan, kenapa ditangguhkannya, dasarnya apa, harus jelas juga, kecuali dia sakit parah dan memang benar-benar tidak dari dokter menyatakan harus dirawat, ini tidak bisa sidang gitu. Dan harus ada aturan-aturan yang bisa mengakomodir yang namanya penangguhan penahanan. Oke, Bang, ini kan sebetulnya sah-sah aja sih ya untuk mengajukan penangguhan penahanan. Walaupun ini udah dibilang sih udah mau ending dari sebuah persidangan. Ada nggak Bang sebuah case yang memang dimana pada akhirnya itu bisa dikabulkan, Bang? Karena kalau mengingat kenapa nggak dari awal waktu masih di Polda atau belum P21 segala macamnya gitu Bang? Ada nggak case ini yang dikabulkan pada akhirnya? Iya, tadi yang namanya urgensi seorang jadi bisa di alasan yang terkuat itu karena proses kesehatan itu kuat sekali, karena nggak mungkin dalam posisi sakit dia melakukan sidang dan memang harus ditangguhkan. Nah, sidang itu harus ditangguhkan. Yang kedua mungkin ini yang jadi poin penting, ini adalah umur. Kalau orang umurnya di lansia itu biasanya ada pengecualian di dalam proses hukum pidana. Itu biasanya hakim melihat nih secara objektif bahwa nih syarat-syarat subjektifnya tidak bisa dilakukan penahanan. Itu juga daripada dia harus ngurusin orang sakit kan. Tapi kan kalau ini jelas kan sedang melakukan fakta sidang. Fakta sidang kan sedikit lagi nih pembuktian. Udah bukti-bukti sudah cukup, saksi sudah cukup, ahli juga sudah. Nah tadi tinggal difaktakan. Kalau memang difaktakan tentunya masuk tidak unsurnya. Kalau masuk kita tandanya pasal utama yang disangkakan itu menjadi satu poin untuk bisa merujuk kepada tuntutan. Akhirnya seperti itu. Oke, Bang, kan hakim sempat bilang kalau kayak gini dibikin seminggu 2 kali aja deh. Dan pihak penyidik kan berharap memang habis ya Bang batas masanya ya. Nah, tapi Bang bisa jelasin nggak Bang? Kalau ternyata berbeda ya ketika masih di polisi penyidikan itu 120 hari. Nah kalau di pengadilan itu di pasal 26, 27, 28 itu bisa 400 hari, betul kok seperti itu Bang? Maksudnya gimana? Ya, jadi gini, sampai 400 hari sebetulnya batas penahanan ya, pengadilan ya masa penahanan. Betul kan seperti itu Bang? Ya karena kan sudah terpenuhi, artinya kemarin tuh batas penahanan sampai 120 hari itu sudah terpenuhi, bahkan masih ada 30 hari lagi sebenarnya, jadi 150 hari, karena yang namanya TPPU itu sampai 120 hari plus 30 hari, itu aturannya, jadi yang namanya 150 hari sudah terpenuhi. Nah waktu sidang ya sudah terpenuhi, masuk ke dalam ranah sidang sampai dengan proses
hukumnya, dan hakim bisa menambahkan itu sampai dengan proses selesai seperti itu. Apalagi pembuktian undang-undang TPPU itu kan udah ngebongkar namanya uang itu alirannya kemana aja, siapa yang menerima, siapa yang ngumpetin, siapa yang bagaimana itu nanti tentunya terlihat di sini kan. Oke, berarti gini Bang, berarti kalau ketika sudah masuk ke dalam sebuah persidangan sudah tidak lagi ada batasan dalam artian yang 150 hari itu selesai ya, berarti hanya tetap mengikuti sampai yang kapanpun sidang itu selesai, sampai tahap akhirnya pledoi, duplik, replik segala macam putusan, seperti itu Bang? Betul, jadi yang namanya di kepolisian kalau tidak dilimpahkan maka harus dibebaskan. Itu kan poinnya. Kalau sudah dilimpahkan P21 maka menjadi ranah pengadilan negeri. Jadi pengadilan negeri berhak nih sampai sidang berapa lama dia berhak. Misalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai menurut hakim ini belum pasti untuk dijadikan fakta terhadap kasusnya NM, dia harus lagi minta butuh lagi untuk pembuktian, nggak sih, boleh-boleh aja. Karena menguak suatu peristiwa kejadian yang harusnya dibuktikan, ternyata masih ada yang kurang materialnya, ataupun ada lagi yang kurang saksinya, atau juga ahli, ataupun banyak hal-hal yang menyangkut mengenai proses pidananya NM. Tentunya hakim juga punya hak untuk bisa memberikan perpanjangan waktu lagi untuk sidang. Itu haknya seorang hakim ya. Tapi berarti intinya kalau banyak yang belum terjadi ya Bang dengan kasus di atas ancaman 5 tahun ini, penangguhan penahanan ini diterima. Kan ini mungkin Niki alasannya dengan anak, tidak bertemu selama 7 bulan dengan anak. Mungkin salah satu alasannya dia itu. Apakah bisa dipertimbangkan juga nggak sih Bang oleh hakim? Jadi yang namanya majelis hakim itu harus bertindak atas nama hakim dan atas nama proses fakta sidang. Dan jelas di sini hakim ini nggak boleh berat sebelah. Kalau ternyata proses hukumnya sedang berjalan dan tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan, tentunya proses sidang ini tetap berjalan. Tapi kalau tiba-tiba hakim itu memberikan privilege atau tiba-tiba langsung ditangguhkan, ini kan ada apa sebenarnya kan? Apa sih syarat-syaratnya yang bisa dikatakan bahwa ini bisa ditangguhkan kan gitu? Jadi harus ada syarat yang benar-benar kompeten, harus ada syarat-syarat yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga hakim ini bertindak atas nama hakim ini tadi tidak disalahkan, karena ini kan masyarakat viral ya, dan sampai nanti ini menjadikan contoh kan, oh ini bisa ditangguhkan, ternyata ini juga punya anak tersangka, kok nggak ditangguhkan gitu kan. Nah ini jadi poinnya kan ini jadi contoh gitu loh. Kalau memang ada syarat-syarat yang kuat, tentunya hakim juga nilai ini perlu ditangguhkan, harus ada gitu, harus ada alasan yang jelas, kuat, harus jelas. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk langsung ditangguhkan. Apa dasarnya? Kan harus ada dasar. Dia punya jaminan, boleh jamin. Orang ini lagi dalam proses menguak fakta sidang. Kan ada beberapa poin tuh tadi mengenai di pasal 35 dan pasal 36 ya kan. Itu mengenai jaminan. Jaminan itu rangkupnya apa aja? Jaminan itu bukan secara administrasi, secara orang yang menjamin. Itu buat apa dasarnya? Karena agar dalam proses hukum ini fokus, nggak ada kemana-mana, dia tidak mengulangi perbuatannya lagi, tidak menghilangkan barang bukti, tidak membuat satu isu-isu yang membuat kabur hakim kan gitu kan. Ini kan harus fokus kepada proses material hukumnya terhadap sangkaannya, pasalnya kan, pemerhasannya, TPPU-nya. Nah itu masuk nggak gitu kan. Nah dalam proses ini kan hakim juga lagi serius menangani, mendalami, dan nanti akan memfaktakan. Kalau dalam proses ini terus dia tangguhkan tanpa ada sebab apa, kan ini materialnya lagi difokuskan. Ini jadi pointernya kan, gitu. Itu yang jadi kita yang lagi semua pasti akan berpikir seperti itu. Aman.